Selamat pagi, saudara-saudari kekasih Tuhan. Senang kita berjumpa kembali pada doa pagi online GKI Samanhudi Jakarta. Pada hari ini kita akan membaca Mazmur pasal 3. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya kehidupan yang Tuhan percayakan ini senantiasa diberkati, dan Tuhan menunjukkan berkat itu melalui penyertaan dan pemeliharaan. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, Mazmur pasal 3. Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus juga menolong kami sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami naikkan Tuhan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, saya akan membacakan Mazmur pasal 3. Demikian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang berbicara tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Bangkitlah Tuhan. Tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu kiranya turun atas umat-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudari kekasih Tuhan, Mazmur pasal 3 menyajikan sebuah kesaksian iman yang lahir dari situasi yang bahaya, situasi yang susah. Diceritakan bahwa Daud melarikan diri dari musuh yang mengepung. Bahkan musuh itu adalah keluarganya sendiri, anaknya Absalom. Ada bahaya maut yang membayang-bayangi diri Daud. Namun di tengah semua itu, Daud berkata, "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Perkataan Daud yang sederhana ini menyingkapkan pandangan iman yang mendalam tentang tidur. Kita sekarang mau menggali sebuah tema yang mungkin jarang dibahas, yaitu pandangan iman Kristen tentang tidur. Mungkin saudara sekarang ini baru saja bangun tidur, lalu mendengarkan doa pagi online GKI Samanhudi. Atau mungkin juga sekarang saudara baru akan pergi tidur. Nah, semoga
doa pagi online GKI Samanhudi ini didengar bukan sebagai teman saudara untuk tidur. Tapi kalau memang saudara butuh tidur dan ternyata doa pagi online seperti ini menjadi semacam obat tidur buat Anda, ya bersyukur juga. Itu berarti doa pagi online telah menjadi berkat buat saudara. Bagaimanapun memang kita ini butuh tidur. Tidur adalah kegiatan yang natural, yang alami, bahwa kita adalah makhluk hidup yang butuh istirahat. Kita adalah makhluk hidup yang tidak bisa terus-menerus melek dan aktif bekerja. Jadi saudara-saudari, kita dapat mengatakan tidur sebenarnya adalah tanda keterbatasan kita sebagai makhluk hidup. Tidur adalah tanda kerapuhan. Namun saudara-saudari, tidur juga adalah tanda iman. Tidur berarti tindakan penyerahan diri yang total, yang penuh. Perkataan ini bukan perkataan kiasan saja. Sungguh, tidur adalah tindakan penyerahan diri yang penuh. Karena pada waktu tidur, mata kita terpejam, kita tidak bisa menjaga diri 100%, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tidak bisa melawan ancaman yang mungkin datang tiba-tiba. Tidur adalah pengalaman manusiawi yang paling rapuh. Nah, justru pada saat itulah iman sungguh bekerja. Tidur adalah bentuk kepasrahan diri yang penuh, sebuah pengakuan tanpa kata, sekaligus sebuah tindakan iman yang nyata. Bahwa kita dijaga oleh tangan yang lebih besar daripada diri kita, yaitu tangan Allah, Sang Pemilik kehidupan. Saudara-saudari kekasih Tuhan, Brené Brown menyatakan, memeluk kerapuhan adalah suatu tindakan berani, bukan tindakan lemah. Jadi kalau kita memeluk bantal kita dan siap tidur, itu juga adalah tindakan yang berani. Kita berani stop dari segala aktivitas dan memasuki waktu diam kita. Kita berani melepaskan kontrol atas diri kita, kontrol atas hidup kita. Kita berani tinggal di dalam iman, dalam penyerahan diri secara total kepada Dia, Tuhan Allah kita. Tuhanlah yang kita percaya melindungi kita dan mengendalikan hidup kita. Mazmur 3 yang kita baca mengungkapkan kesaksian iman Daud seperti itu. Daud menemukan ketenangan tidur di tengah situasi bahaya dan susah. Bukankah kalau tidur, Daud semakin berada pada posisi yang paling rapuh, posisi paling bahaya dan susah? Namun justru Daud menyatakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dengan membaringkan diri lalu tidur, Daud sungguh menghidupi imannya kepada Tuhan. Tuhan yang kepadanya ia berkata, tetapi Engkau Tuhan
adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat keempat. Saudari kekasih Tuhan, Mazmur 3 ternyata menyingkapkan sebuah paradoks yang indah dari kehidupan iman kepada Tuhan. Ketika dikepung bahaya dan kesusahan, Daud dapat tidur tenang dan dia bangun kembali dalam kesegaran yang baru. Tidur, tindakan yang paling rapuh itu, tindakan tanpa pertahanan diri yang penuh. Justru itu menjadi tanda iman. Daud percaya hidupnya dijaga bukan oleh kehebatan dirinya atau oleh strategi pikirannya sendiri. Daud percaya, atau lebih tepat berani mempercayakan diri, bahwa Tuhan Allah adalah perisai hidupnya. Tuhanlah yang menopang kehidupannya. Saudara-saudari, Yesus Tuhan kita diceritakan dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Yesus tidur di buritan perahu ketika badai menyerang. Menarik sekali. Markus 4 ayat 38 menceritakan bagaimana Yesus tidur dengan memakai bantal. Tanda bahwa dia tidur tenang. Ketika badai besar mengamuk dan murid-murid panik, Yesus tetap tidur tenang di buritan perahu. Tidur Yesus mesti dipahami bukan sebagai tanda ketidakpedulian, bukan tanda melarikan diri, tapi tidur Yesus adalah tanda kepercayaan penuh kepada Bapa Surgawi, Allah Bapa, pemelihara kehidupan. Di tengah bahaya dan kesusahan, kuasa kasih Bapa Surgawi tetap hadir dengan damai yang melampaui rasa takut. Yesus menghardik angin ribut, lalu bertanya kepada murid-muridnya yang membangunkan dia. Dia bertanya, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Saudara-saudari, tidur Yesus menjadi simbol iman yang teguh. Jika Daud menemukan ketenangan dalam pergumulannya, Yesus menunjukkan kepasrahan imannya dalam badai pergumulan. Iman yang teguh dan penuh. Saudara-saudari, tidur menghubungkan kita semua. Entah pagi hari ketika baru terbangun, entah siang hari ketika beristirahat, atau malam ketika kita hendak membaringkan tubuh. Setiap kali kita tidur, kita memasuki situasi kerapuhan. Setiap kali kita bangun, kita menerima hidup kembali sebagai anugerah. Itulah pandangan iman Kristen tentang tidur. Dalam kerapuhan kita, Tuhan Allah hadir sebagai perisai kehidupan. Dalam kepasrahan kita, Tuhan Allah bekerja
menyatakan kuasa pemeliharaannya. Kiranya kita belajar dari Mazmur pasal 3 ini, bahwa iman bukan hanya soal berjaga dan berjuang. Iman juga adalah soal berani tidur, berani rapuh, berani berpasrah diri secara penuh, berani percaya secara total. Percaya bahwa Allah adalah perisai kehidupan kita. Setiap kali kita bangun, marilah kita bersaksi. Bersama Daud kita berkata, "Aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perisai hidup kami. Engkau menjaga kami ketika kami tidur lelap. Dan Engkau membangunkan kami dengan kasih setiamu. Kami mau belajar memeluk kerapuhan kami. Kami mau mengakui bahwa memang kami tidak selalu kuat. Kami seringkali cemas, sering mengeluh dalam perjalanan hidup, mudah lelah dan resah. Hari ini kami diingatkan bahwa mengakui kerapuhan bukanlah tanda kelemahan. Mengakui kerapuhan adalah ruang bagi iman dan keberanian kami. Entah pagi hari ketika kami baru bangun, atau siang hari ketika kami beristirahat, atau malam hari ketika kami hendak tidur. Oh Tuhan, ajarilah kami untuk berserah diri secara penuh kepadamu. Ketika kami berada dalam situasi kemelut, badai pergumulan. Oh Tuhan, ajarilah kami sungguh mempercayakan diri secara total pada pemeliharaanmu. Engkau Tuhan Allah, perisai hidup kami. Engkau Tuhan Allah, terus bekerja, melindungi dan memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tidur dengan bantal di buritan perahu, dan yang menenangkan badai pergumulan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kekasih Tuhan, demikian doa pagi kita pada hari ini. Kita percaya Tuhanlah perisai kehidupan kita. Mari kita memeluk kerapuhan hidup kita, memeluk kerapuhan diri kita. Dengan tidur, kita berani memasuki ruang kerapuhan itu, sebab ada Tuhan yang menopang hidup kita. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.